Halo Bu Amel, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau cerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Halo Bubel, ya apa nih kabarnya? Sebelum bercerita sih, saya ingin tanya dulu nih, kabarnya Bubel gimana? Kok wajahnya agak cemberut, agak ya apa ya galau gitu ya? Apa memang Ya, begitu? begitulah. Kalau kalau badan sih alhamdulillah baik ya, tapi yang kayaknya yang agak nggak baik-baik saja nih, saya banyak berpikir nih kayaknya nih. Banyak Makanya saya pikiran kepengen ya. cerita sama Bu Amel. Bisa kan? Bisa, bisa. Anyways, apa sih yang ingin diceritakan nih Bubel? Kayaknya berat banget ini ya. Ya. Silakan kalau mau cerita Bubel, saya siap mendengarkan. Oke, jadi gini loh Bu Amel, akhir-akhir ini nih saya merasa murid-murid saya itu kurang gimana ya, kurang antusias gitu dengan apa yang saya ajarkan, apalagi dalam menerima pembelajaran. Jadi pada saat saya ngajar di kelas tuh anak-anak itu ya gimana ya kurang interaktif gitulah, tidak seperti awal-awal saat saya mengajar gitu. Padahal saya itu sudah mencoba untuk mengganti beberapa model pembelajaran, kemudian untuk perangkat ajar pun saya juga sudah siap ya. Kemudian cara-cara menyampaikan materi pun saya tidak hanya teacher center. Bahkan saya juga sering tuh menggunakan seperti audio visual dari YouTube atau dari video-video yang lain. Cuman kenapa ya mereka merasa kurang antusias aja, tidak seperti awal-awal pada saat saya mengajar gitu. Sampai akhirnya imbasnya itu dari ketidakantusiasan itu anak-anak saya, anak-anak didik saya nih, anak-anak siswa saya itu mengumpulkan tugasnya itu banyak yang tidak tepat waktu gitu, tidak seperti pada saat awal-awal Bu Amel. Jadi saya agak ya kayak gitulah. Oke, oke, berarti yang Bu Bella ingin ceritakan berarti terkait anak-anak, ya. Terkait anak-anak yang lagi kurang lagi antusias, tidak seantusias dulu gitu ya. Mulai dalam kegiatan Ya, pembelajaran, dalam pengumpulan tugas, begitu ya. Nah, menurut Bu Bella sendiri, apa sih yang Bu Bella harapkan dari percakapan kita hari ini? kalau saya sih Bu Amel pengennya ya, saya berharapnya itu ya penguatan diri, kemudian ya saya biar lega juga ya Bu Amel, karena saya bisa bercerita nih dengan rekan sejawat saya yang saya percaya gitu, tentang keluh kesah saya, tentang murid-murid saya yang saya ajar gitu Bu Amel. Wah, saya terima kasih nih, sangat terima kasih Bu Bella bisa percaya dengan saya dan menganggap kita ini setara dan sehingga Bu Bella ini mau bercerita tentang apa yang Bu Bella keluhkan gitu ya di dalam kelas itu. Nah, menurut Bu Bella ya, menurut Bu Bella sendiri, kalau kita gali bersama-sama, kira-kira hal apa saja sih yang membuat murid Bu Bella itu kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Kalau menurut saya sih, Bu Amel, kalau saya mengingat-ingat, bahkan merefleksi diri ya, mungkin penyebab murid-murid saya itu kurang antusias ya, mungkin bosan ya. Mungkin menurut mereka itu pembelajaran saya meskipun sudah berganti-ganti model pembelajaran, itu mungkin entah monoton atau mungkin mereka merasa kurang tertantang gitu. Karena apa yang sudah saya gunakan beberapa metode atau model pembelajaran itu mungkin menurut mereka itu sudah pernah mereka lakukan dan kalau kata zaman anak generasi Z zaman sekarang tuh ya tidak menantang dan nggak kepo lagi mungkin seperti itu padahal sih ya saya sudah menggunakan inovasi pembelajarannya itu udah ya sebisa saya ya tapi namanya Gen Z zaman sekarang kan ya, Bu Amel tahu sendirilah ya, kemampuan untuk membuat atau apa ya, teknologi gadget mereka itu kan juga wah sekali gitu. Mungkin itu sih Bu Iya. Amel kalau menurut saya.
Iya, kalau kita bandingkan ya Bu Bel, anak-anak sekarang dengan zaman kita memang kemampuan mereka lebih bagus ya. Ya. Terus menurut Bu Bella gitu ya, untuk kedepannya atau hal-hal apa saja sih yang menurut Bu Bella itu bisa membuat anak-anak lebih antusias? Sedangkan Bu Bella selama ini kan sudah menggunakan inovasi, ya melakukan model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang sudah baik gitu ya. Apakah menurut Bu Bella ada hal lain sih yang bisa Bu Bella gali ya? Apa sih yang membuat anak-anak itu bisa lebih antusias gitu ketika mengikuti pembelajaran? Menurut saya ya Bu Amel, mungkin murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang lebih asyik, jelasnya ya, Hmm, yang lebih iya, iya. menantang, atau mungkin tidak monoton lah ya kalau menurut kita itu, dan yang jelas itu tidak membosankan. Karena bagaimanapun tugas kita sebagai tenaga pendidik itu kan ya memang harus membuat mereka itu lebih aktif, lebih happy, lebih nyaman gitu. Karena bagaimanapun kita harus berpihak kepada murid, kan begitu ya Bu Amel. Mungkin dengan Betul, apa yang betul. saya lakukan itu selama ini, ya mereka bosan mungkin ya. Sekalipun saya sudah melakukan inovasi itu mungkin mereka itu ya bosan, mungkin begitu. Iya, iya, iya. Saya sih sependapat dengan yang Bu Bella sampaikan ya. Gitu. Terus menurut Bu Bella sendiri itu apa saja sih atau hal apa sih yang bisa membuat murid-murid Bu Bella itu jadi tidak bosan pada pembelajarannya Bu Bella? Oke. Membelajar Menurut matematika ya Bu Bella ya. Betul, saya Iya, iya, mengajar iya. matematika di SMP. Mungkin menurut Betul. saya pembelajaran saya memang harus lebih berpusat lagi kepada murid. Jadi bagaimanapun caranya saya harus mencari metode pembelajaran yang terbaru atau model pembelajaran atau inovasi pembelajaran yang terbaru nih. Misalkan seperti games pembelajaran yang tidak itu-itu saja karena selama ini saya sudah berusaha untuk membuat kahot, kuisis atau metode yang lain mungkin mereka sudah bosan. Jadi saya harus mencari nih model pembelajaran yang lain. Atau bisa jadi sepertinya nih saya tidak hanya ada di kelas, mungkin saya juga harus menggunakan sarana sarana sekolah seperti kinestetik ya, jadi bermain di lapangan meskipun saya guru matematika. Atau bisa juga saya harus mencari ice breaking yang terbaru yang membuat mereka itu lebih lebih happy, lebih nyaman, lebih fresh lagi, dan bahkan yang lebih penting lagi nih, saya belum melakukan metode stop yang sudah kita pelajari kemarin. Betul. Iya, saya dari yang Bu Bella yang rencanakan ya, sudah sangat luar biasa gitu ya. Membuat mencari inovasi yang lain, apa namanya game-game yang lebih baru gitu ya, yang anak-anak mungkin belum pernah melaksanakan gitu ya. Terus mungkin ada ice breaking, belajar di luar kelas, itu saya sangat-sangat luar biasa. Saya juga sependapat dengan yang Bu Bella sampaikan gitu. Terus menurut Bu Bella sendiri mengenai tugas nih Bu Bella, kalau ini kan terkait apa namanya aktivitas anak-anak ya di dalam kelas. Jadi menurut saya sih yang sudah Bu Bella rencanakan itu sudah sangat baik sekali, sudah sangat luar biasa. Nah, saya ingin bertanya terkait tugas gitu ya. Tadi kan Bubel juga bercerita tentang tugas. Nah, untuk tugas itu ya Bubel, menurut Bubel sendiri apa sih yang menyebabkan anak-anak itu jadi kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Nah, itu dia Bu Amel. Kalau saya pikir-pikir ya, kemungkinan tuh karena model pembelajaran yang sama. Jadi membuat mereka itu kurang antusias, kurang menantang lagi gitu. Misalkan seperti yang tadi sudah saya ceritakan bahwa biasanya saya menggunakan games lewat quizzes gitu. Mungkin mereka sudah bosan ya menggunakan quizzes. Harusnya mungkin saya harus menggunakan metode-metode yang lain nih. Saya harus cari selain puisis atau kahut nih apa nih yang bisa membuat mereka itu lebih lebih antusias. Kemudian mungkin saya harus
merubah mindset pikiran saya. Biasanya kan saya memberikan tugas itu terlalu banyak nih. Nah, mungkin kali ini saya tidak usah memberikan soal tugas yang terlalu banyak. Mungkin sedikit saja tuh biasa saja, tapi yang berbobot. Begitu mungkin Bu Amel. Saya setuju Bu Bel dengan apa namanya rencana yang Bu Bel sampaikan itu memberikan tugas yang sedikit tapi berbobot sehingga anak-anak bisa lebih 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 paham gitu ya sama materinya. Bu Bel sangat-sangat luar biasa sih. Terus menurut Bu Bel apakah ada ide lain yang jenengan bisa dapat sebagai metode inovasi pembelajaran sehingga bisa lebih menarik begitu? Nah, kalau untuk model pembelajaran, sepertinya saya tidak hanya harus berfokus kepada gadget atau IT saja nih, sepertinya ya. Karena selama ini yang saya gunakan itu memang tentang IT saja. Saya mengikuti generasi zaman sekarang lah, Gen Z itu ya. Mungkin seharusnya sekarang itu sudah saatnya saya harus mengajak anak-anak untuk entah itu mengelilingi sekolah atau masuk ke lapangan, mungkin seperti itu Bu Amel. Jadi seperti secara Iya, kinestetik gitulah ya. iya, iya. Ide bagus sekali, Bu Bel. Jadi, anak-anak diajak keluar juga ya. Jadi, bukan hanya otaknya saja yang bekerja, badannya juga berolahraga gitu ya. Jadi, lebih seimbang gitu ya, menurut Bu Bel ya. Nah, apa namanya? Saya yakin sekali, nggih, kalau misalnya Bu Bel bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti nih yakin saya eh, anak-anak itu pasti akan lebih antusias dalam pembelajaran. Nah, dan sekarang untuk kedepannya nih rencana Bubel untuk menyelesaikan masalah ini atau strategi yang ingin Bubel laksanakan gitu kapan gitu ya itu gimana Bubel bisa diceritakan? Untuk kedepannya mungkin sepertinya saya tidak harus seperti yang kemarin. Dalam artian, kalau yang kemarin itu mungkin saya menggunakan metode atau model pembelajarannya dalam satu semester saya hanya berganti 2 kali nih. Mungkin untuk saat ini untuk mengatasi hal tersebut Kedepannya? sepertinya saya harus ganti tiap bab deh ya. Jadi setiap bab itu jangan hanya pada model dan metode itu saja. Jadi biar mereka itu lebih tertantang lagi. Mungkin seperti itu, Bu Amel. Semangat sekali Bu Bel. Ini saya jadi lebih ikut bersemangat gitu ya. Jadi dengan Bu Bel melakukan pembelajaran matematika, Bu Bel melakukan inovasi yang segitu banyaknya. Sudah sangat bagus sekali dan saya berharap semoga yang Bu Bel rencanakan ini bisa berhasil dengan baik gitu ya. Nah, kemudian Bu Bel, kalau saya boleh bertanya nih ya, eh, apa sih komitmen Bubel sendiri terhadap rencana ini? Untuk komitmen saya sih, ya sebenarnya saya kepengennya itu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, kemudian menggunakan banyak sumber belajar yang lebih mengeksplor lagi materi-materi yang lebih berbobot terhadap anak-anak. Tentunya apa yang saya pikirkan ini tujuannya itu hanya untuk membuat anak itu satu nyaman terlebih dahulu, kemudian ya pelajaran yang saya ajar itu bisa berpihak kepada murid. Selain nyaman, mereka bisa menerima materi dari saya itu dengan baik begitu. Jadi nyaman, bahagia, materi sampai pada mereka. Saya pinginnya seperti itu, Bu Amel. Betul, benar-benar pembelajaran yang berpusat pada anak-anak ya, Bu Bel ya. Jadi anak-anak benar-benar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Bagus sekali, Bu Bel. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan saya juga berterima kasih sekali Bu Bel mau mempercayai saya untuk apa namanya sharing-sharing begini ya. Terus saya berarti Bu Bel menganggap saya ini sebagai mitra gitu ya, sebagai rekan gitu. Kita kita jadi setara gitu ya. Terima kasih Bu Bel. Tapi mohon maaf Bu Bel ya. Apa namanya? Waktu kita tinggal sedikit lagi soalnya sebentar lagi saya sudah mau dijemput ini sama anak saya. Nggak apa-apa ya Bu Bel ya.
Tidak apa-apa, Bu Amel. Justru saya yang sangat berterima kasih sekali. Bu Amel sudah punya waktu untuk saya. Karena saya itu nyaman aja kalau bisa ngobrol sama Bu Amel. Dari obrolan ini bahkan saya bisa, satu, saya punya penguatan diri. Yang kedua, saya merasa lega. Bahkan secara tidak langsung nih, saya sudah bisa menemukan solusi saya sendiri gitu. Saya sangat berterima kasih sekali sama Bu Amel. Semoga selalu sehat, Bu Amel di sana tetap semangat Amin, juga. sama-sama. Amin, amin. Sampai jumpa Bu Oke, Bel ya. Saya misalnya nggih Bu Bel lain kali atau ketika Bu Bel sudah melaksanakan rencana yang Bu Bel ini laksanakan, yang direncanakan ini, kira-kira Bu Bel berkenan nggak untuk sharing-sharing lagi dengan saya terkait rencana ini? Soalnya kan saya juga ingin tahu ya apa namanya hasil dari yang sudah Bu Bel rencanakan. Bisa jadi itu nanti akan menjadi sebuah penguatan lain buat saya begitu. Berkenankah Bu Bel? wah, saya sangat berkenan sekali, Bu. Justru apalagi kalau saya ditanya seperti ini, saya akan, wah, senang sekali gitu. Nanti pasti akan saya kabari. Terima kasih ya, Bu Amel. Siap. Nggih, Sama-sama, kalau terima kasih Bu Bel. siap. Kalau begitu saya pamit undur diri. Iya, Assalamualaikum, Bu terima kasih. Amel. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi Bu Bel. Oke. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Bu Amel. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Bel. Alhamdulillah sehat meskipun agak panas ya hari ini ya. Bediding sih Ya, bahasanya. Cuma ya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Betul, memang sekarang panas sekali. Tadi saya Mm-mm. pada saat mengajar sempat lihat handphone di WhatsApp saya, Bu Amel menghubungi saya, katanya mau minta waktu untuk berbincang-bincang nih. Cuman Mm-mm. saya hanya punya waktu tidak tidak banyak ini. Nggak apa-apa kan ya Bu Amel ya? Nggak apa-apa Bu Bel, saya berterima kasih Bu Bel sudah apa namanya mau menghubungi saya, mau diajak ngobrol itu sudah saya sangat berterima kasih. Oke, oke, baik Bu Amel. Tapi sebelum kita mulai nih, kira-kira tujuan apa nih dari pembicaraan kita siang ini, Bu Amel? Oke, saya inginnya ya Bu Bel ya, saya sih inginnya jadi apa ya, pendidik yang baik, guru yang menyenangkan, terus guru yang dirindukan sama anak-anak, begitu Bu Bel. Oke, oke. Itu pasti semua impian. Saya pun juga pasti akan menginginkan impian yang seperti itu ya, Bu Amel. Cuma ada apa nih? Kok tiba-tiba Bu Amel bisa merasakan hal yang seperti itu? Kayaknya ada yang mengganggu pikiran Bu Amel nih. Ada apa nih? Iya, gini. Kalau boleh cerita sih Bu Bel ya, kemarin saya kan itu apa namanya kepala sekolah melakukan supervisi ya di kelas saya. Terus ada beberapa sih yang dicatatkan, yang jadi apa namanya masukan buat saya gitu ya. Tetapi ada hal yang membuat saya ini apa ya masuk ke hati ya, makjub gitu ya. Itu beliau mengatakan bahwa apa ya pembelajaran yang saya laksanakan itu membosankan begitu, Bunda. Loh, 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 loh. Kenapa bisa begitu, Bu Amel? Apa nih yang terjadi sampai seperti itu? Iya, menurut beliau sih ya, gitu, saya ini kurang kreatif gitu ya. Mungkin berdasarkan dari ketika beliau masuk itu, saya melakukan pembelajaran dengan model ceramah gitu ya. Terus saya menggunakan buku paket tanpa melakukan apa namanya menghadirkan media-media pembelajaran atau mungkin tidak ada LKPD juga gitu dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Itu ya. Nggih, Oke, nggih. oke. Tapi nih, menurut Bu Amel sendiri, dari skala 1 sampai 10, menurut Bu Amel sendiri, Ibu sudah berada di posisi berapa nih? Oke, kalau menurut saya pribadi ya, dilihat dari masukan yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah, itu saya merasanya bahwa saya itu di posisi 6 lah.
karena saya masih melihat banyak sekali apa ya kekurangan gitu ya juga dari yang saya lakukan gitu. Oh, gitu ya. Oke. Paham sih saya dengan perasaannya Bu Amel. Dengan kejadian seperti ini nih, tapi Bu Amel, kira-kira Bu Hmm. Amel ingin berada pada skala berapa nih, Bu Amel? Saya berharapnya ya idealnya sih Bu Bel ya menurut saya sih idealnya kita berada di skala 8 atau 9 gitu ya. Kalau 10 sih kayaknya sih nggak mungkin ya karena itu terlalu sempurna gitu. Sedangkan kita ini kan juga pembelajar sepanjang hayat gitu untuk mencapai nilai sempurna kayaknya itu masih jauh ya paling enggak lah di level 8 atau 9 gitu juga sudah cukup menurut saya. Ya, ya, ya. Iya benar juga sih Bu Amel. Kemudian dari apa yang Bu Amel pikirkan saat ini, kira-kira apa nih yang bisa Bu Amel lakukan untuk mencapai pada posisi itu? Apa ya Bu ya? Kalau saya pribadi mungkin untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan gitu ya, karena berdasarkan masukan dari beliau, pembelajaran saya kan monoton, jadi saya inginnya melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Untuk melakukan pembelajaran menyenangkan itu, menurut saya yang harus saya lakukan pertama kali adalah mengidentifikasi mungkin ya, mengidentifikasi kemampuannya siswa, terus minatnya mereka, terus apa mungkin gaya belajarnya begitu. Oke, berarti kalau ada eh identifikasi itu berarti bisa berupa apa nih Bu Amel? Asesmen kah atau bagaimana? Iya, iya betul Bu Bel. Saya mungkin ya inginnya saya membuat asesmen dulu ya, asesmen diagnostik baik itu yang kognitif maupun yang non kognitif. Kalau yang non kognitif kan otomatis kita bisa untuk melihat gaya belajarnya anak-anak yang visual kah, audio kah, atau kinestetik kah gitu ya, atau profil belajarnya mereka atau minatnya mereka di mana gitu. Kita kan bisa kita ukur dengan asesmen yang non kognitif ya. Kalau yang asesmen diagnotis non kognitifnya, menurut saya sih bisa untuk melihat kemampuan kognitifnya anak-anak. Bagus sih itu Bu Amel, menurut saya sudah bagus sekali. Itu kalau misalkan dilihat dari persiapannya ya Bu Amel, Mm-mm. kira-kira ada Iya, persiapan lain lagi tidak dari tentang asesmen ini oke. selain Kalau asesmen? menurut saya, menurut saya sih kalau saya sudah membuat asesmen itu, otomatis kan sih ya, kita pasti menganalisis ya Bu Bel ya. Terus setelah kita dapatkan hasilnya, saya akan melakukan atau membuat ini modul ajar yang sesuai dengan gaya belajarnya anak-anak, dengan minat belajarnya anak-anak juga. Jadi dari modul ajar itu tadi saya juga mempersiapkan mulai LKPD, media, terus strategi pembelajarannya seperti apa, modelnya juga seperti apa gitu. Sehingga saya berkeinginan bahwa setelah melakukan pembelajaran anak-anak bisa apa namanya memahami dan mereka bisa merasa senang setelah mengikuti pembelajaran begitu Bel. Oke, oke. Jadi ada asesmen awal tentang bakat minat, Mm-mm, kemudian setelah itu perencanaan dengan menyiapkan modul ya Bu Amel. mm-mm. Bagus sih menurut saya sudah Bu Amel. Setelah setelah asesmen modul atau mungkin ada hal lain yang mau direncanakan Bu Amel? eh Kalau menurut saya, Bubel, dari itu tadi kita bisa dari setelah melakukan asesmen, kita membuat modul, otomatis kita pasti akan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan modul ya. Nah, dari modul itu, dari pembelajaran itu tadi, saya berharap yang saya lakukan bisa lebih menyenangkan ya buat anak-anak. Jadi bisa interaktif gitu ya dengan anak-anak. Nah, otomatis ketika mempunyai perencanaan seperti itu, saya butuh dukungan, Bu Bel. Oke. Begitu. Kira-kira
untuk melakukan semuanya, merealisasikan perencanaan yang sudah dibuat oleh Bu Amel itu, Bu Amel butuh dukungan yang bagaimana dan seperti apa, bahkan dari siapa nih? Oke. Kalau dukungan itu ya, kalau saya pribadi, saya berharapnya itu dukungannya ya baik moral, material juga gitu ya. Kayak kelengkapan di dukungan apa materialnya kayak misalnya kelengkapan sarana prasarana gitu ya. Meskipun tidak harus lengkap selengkap lengkapnya, namanya kita kan sebagai pendidik kita harus bisa memanfaatkan ya sarana yang ada di sekolah atau yang kita punya dengan semaksimal mungkin gitu ya. Kalau saya pribadi sarana yang memungkinkan, yang memadai itu merupakan dukungan buat saya itu dari sekolah ya. Dukungan yang lain saya harapkan juga dari kepala sekolah karena dengan kita didukung ketika melakukan suatu kegiatan kita akan lebih merasa pede gitu ya, bisa lebih merasa pede begitu. Terus dukungan dari rekan sejawat gitu ya Bu Bel, minimal ketika ada dukungan dari rekan sejawat beliau mereka bisa merefleksi kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Dengan begitu mungkin saya akan lebih, oh iya ya berarti kekurangan saya di sini gitu ya, oh berarti saya harus melakukan perbaikan di sebelah sini gitu. Jadi sehingga saya bisa lebih pede untuk membuat atau merancang kegiatan pembelajaran yang selanjutnya. Terus dukungan yang paling penting sih sebetulnya Bu Bel itu dari wali murid dan anak-anak sih gitu ya. Karena kita kan terikat terkait gitu. Ketika ada dukungan dari wali murid, dari anak-anak untuk pembelajaran yang menyenangkan, saya rasa nanti saya pasti nih ya bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih sesuai dengan keinginan mereka. Jadi apa ya, saya pinginnya sih dapat dukungan yang penuh dari wali murid terutamanya begitu. Oke, oke. Baik, itu udah bagus sekali sih Bu Amel ya. Jadi Bu Amel sudah butuh dukungan dari ini berarti lebih ke SDM-nya ya Bu Amel. Kalau untuk Betul. sarana prasarananya mungkin ada atau tidak Bu Amel? Kalau sarana prasarana saya rasa ada, cuma meskipun belum terlalu lengkap ya Bu Bel, tapi saya rasa kita sebagai pendidik kan harus memaksimalkan ya, memaksimalkan apa yang kita punya gitu. Meskipun kita berharapnya A, tapi adanya B, kita tetap harus memaksimalkan. Saya rasa kalau persoalan sarana sih masih bisa diambil jalan tengah lah. Misalnya di sekolah tidak ada, nanti saya bisa minta bantuan dari wali murid untuk siswa-siswanya, anak-anaknya seperti apa gitu, mungkin masih bisa lah dimintai bantuan. Gitu. Oke, oke. Nah, sekarang nih, dari apa yang sudah Bu Amel rencanakan, kira-kira Bu Amel akan actionnya atau melaksanakan rencana ini mulai kapan nih? Nah, ini ya terkait rencana aksi ya Bu Bel ya. Kalau saya pribadi sih, tadi kan saya merencanakan terkait asesmen dulu, terus kemudian membuat perangkat pembelajaran gitu, terus melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk yang apa namanya asesmen sih saya keinginan saya sih di minggu ini sudah bisa terlaksana Bu Bel. Karena apa? Mumpung di awal pembelajaran ya, jadi kita bisa langsung mengukur kemampuannya siswa gitu ya, gaya belajarnya mereka seperti apa, sehingga untuk kedepannya saya bisa tahu membuat modul yang seperti apa, pembelajaran yang seperti apa gitu. Jadi untuk asesmen kognitifnya, asesmen diagnostik baik yang kognitif maupun non kognitif, saya rencanakan sih di minggu ini, Bu Bel. Wih, saya nggak sabar nih, pengen tahu nih. Saya ingin menunggu dari aksi nyatanya Bu Amel, dari apa yang sudah Bu Amel rencanakan dan sudah dirancang lah ya. Kira-kira nanti saat sudah ada pelaksanaan atau action nih dari Bu Amel, apakah bisa nih kita sharing lagi, bisa ngobrol seperti ini lagi tentang yang sudah Bu Amel lakukan? Sangat-sangat bisa Bu Bel, sangat-sangat bisa. Saya malah berharap
setelah saya melakukan aksi ya gitu ya, Bu Bel bisa apa namanya membantu saya untuk merefleksi kegiatan yang sudah saya lakukan. Jadi semakin banyak masukan, semakin banyak yang membantu saya merefleksi, saya berharapnya bahwa kegiatan yang saya lakukan bisa lebih bermakna, bisa lebih bermanfaat untuk siswa itu, Bu Bel. Wah, saya sangat senang sekali nih merasa dipercaya oleh Bu Amel untuk menjadi teman ngobrol, teman sharing oleh Bu Amel. Berarti kan saya dianggapnya tuh kita kita apa ya setara gitulah ya Bu Amel. Ya, Terima kasih banyak. mitra. Mitra, betul. Terima kasih banyak ya Bu Amel. Oke, mungkin ada lagi yang mau Bu Sama-sama. Amel ini sampaikan. Em, untuk sementara sudah ya Bu Bel ya, saya rasa itu saya sudah merasa tercerahkan gitu ya dari obrolan kita hari ini. Saya bisa apa namanya merencanakan aksi dari yang awalnya saya tidak punya blank saya blank, saya tidak punya pandangan apa-apa, tidak punya pikiran apa-apa. Dengan ngobrol seperti ini saya akhirnya dapat menemukan atau merencanakan gitu ya apa yang akan saya lakukan. Jadi kedepannya saya akan berjalan dengan lebih bersemangat nih Bu Bel. Ya. Wah, semangat kalau begitu Bu Amel. Oke, kalau begitu, kalau memang sudah Bu Amel merasa lega, sudah merasa Lega banget. menemukan solusi atau plong nih dalam hati nih, Hmm. Alhamdulillah. Kalau begitu, karena ini jamnya sudah waktunya jam pulang juga, Bu Amel, mungkin kita bisa bertemu atau sharing kembali di lain waktu ya, Bu Amel. Semoga apa yang Bu Amel rencanakan itu berhasil sesuai dengan harapan dan tentunya Bu Amin. Amel diberikan kesehatan. Semangat ya Bu Amel. Amin. Terima kasih Bu Bel, terima kasih atas percakapannya yang menyenangkan. Saya bisa lebih tercerahkan ini ya. Saya juga bisa lebih percaya diri untuk melakukan eksekusi atas semua yang saya rancang gitu. Sampai jumpa lagi ya Bu Bel. Jangan Oke. bosan untuk mendengarkan curhatan saya gitu ya. Saya senang Bu Wah, Bella mau menerima saya sebagai rekan gitu ya. Terima kasih banyak Bu Bel. sama-sama Bu Amel. Ya sudah kalau begitu pamit nggih Bu Amel. Ye, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam.